kita. Meskipun gereja pusat kita Medan Plaza memberikan tema sepanjang bulan April ini, bangkitlah dan menjadi terang, tapi saya lebih tergerak untuk terus mengenang kasih Tuhan yang luar biasa. Yesus rela memikul salib yang harusnya kita tanggung Bapak Ibu, tapi Yesus rela mati di sana untuk saudara dan saya, supaya kita yang miskin menjadi kaya, supaya kita yang hina menjadi mulia. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Amin. Kita buka Lukas 9 ayat 22. Kita baca sampai ayat 26. Kita akan berbicara tentang salib. Saya beri judul firman Tuhan ini, kuat memikul salib. Katakan bersama saya, kuat memikul salib. Ya, jadi salib itu bukan untuk dihindari, salib itu bukan untuk dipertentangkan, salib itu untuk dipikul Bapak Ibu. Nah, bagaimana di hari-hari terakhir ini, di zaman yang hampir selesai ini, kita bisa terus kuat untuk memikul salib kita. Kita baca 22 sampai 26 bersama-sama. Sudah dapat ya? Yang bawa kitab sudah dapat? Kita baca 2, 3 iya. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Katakan amin Bapak Ibu. Dan Tuhan akan datang bersama dengan malaikat-malaikat kudus Tuhan. Siapa yang diangkat oleh Tuhan adalah semua orang yang mau memikul salibnya. Yang mengerti katakan amin. Kembali ke ayat 22. Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Yesus harus menanggung banyak penderitaan. Ini salib Yesus. Penderitaan yang dialami Yesus, ini salib yang harus dipikulnya. Apa penderitaannya? Dia ditolak oleh tua-tua. Apa penderitaannya? Dia ditolak oleh imam-imam kepala. Apa penderitaannya? Dia ditolak oleh ahli-ahli Taurat. Dan tidak sampai penolakan saja. Firman Tuhan berkata, Yesus akan dibunuh. Bukan orang yang berkata, Yesus kau akan dibunuh. Tapi Yesus sendiri yang berkata kepada orang banyak bahwa aku akan dibunuh. Dan tidak lupa Tuhan menyampaikan pesannya, dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Lalu Yesus melanjutkan perkataannya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku. Siapa yang mau mengikut Tuhan? Semua enggak? Karena firman Tuhan sudah dibuka, enggak semua. Kalau mengikut emas, oke Pak, siap. Ini masa salib Pak. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Ini bukan perkataan Paulus, ini bukan perkataan Petrus. Tapi pesan ini langsung disampaikan Yesus, karena ini sangat penting. Ketika saudara dan saya ingin mengikut Tuhan, maka kita diwajibkan memikul salib setiap hari. Nah, memikul salib ini kan berat. Memikul salib ini penuh dengan tantangan. Sanggupkah kita setiap hari untuk memikul salib? Mungkin sebulan sekali pun kita nggak sanggup memikul salib. Sebulan sekali kita menghadapi masalah pun mungkin kita nggak sanggup. Apalagi setiap hari. Ayat selanjutnya, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Jadi Bapak Ibu perhatikan ini.
barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya begini, barang siapa nggak mau memikul salibnya untuk menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi Bapak Ibu nggak ada pilihan lain. Kita nggak bisa menolak salib. Sakit Pak, dibunuh itu Pak. Ya mungkin nggak secara fisik, dibunuh keakuan kita, dibunuh keegoan kita. Sakit Pak, mengalah terus. Nah kalau saudara nggak mau mati, pada akhirnya kau akan kehilangan nyawamu Bapak Ibu. Saudara mengerti sampai di sini? Tidak ada pilihan lain, saudara dan saya harus pikul salib setiap hari. Kalau kita menghindar dari salib, apa yang kita takutkan malah akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Tetapi barang siapa kehilangan haknya, barang siapa kehilangan harga dirinya, barang siapa kehilangan apa yang harus diterimanya karena dia pikul salib, Tuhan berkata ia akan mendapatkannya. Jadi gak ada yang hilang sia-sia Bapak Ibu. Kau boleh kehilangan harga diri di depan mertua, kau boleh kehilangan harga diri di hadapan suami. Suatu hari nanti Tuhan akan angkat derajat. Mengertilah firman Tuhan. Jangan menghindar. Barang siapa kehilangan nyawanya karena dia memikul salib, sesungguhnya dia sedang menyelamatkan nyawanya. Pikiran manusia kan terbalik. Untuk menyelamatkan kita, kita gak usah mikul salib. Tapi firman Tuhan berkata, siapa yang memikul salib, dia sedang menyelamatkan nyawanya. Ayat selanjutnya berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini? Apa gunanya saudara dipuji-puji orang, atau diangkat-angkat orang? Pada akhirnya Tuhan akan menjatuhkan engkau ke lubang yang paling dalam. Apa gunanya kita dapatkan semua yang kita inginkan, tapi Tuhan menolak saudara? Lebih baik ditolak manusia atau ditolak Tuhan, Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirinya, jangan lemah kalau ditolak edarnya. Anak-anak muda pernah ditolak cintanya? Katakan sama yang pernah ditolak, jangan lemah kau sis bilang. Ayat selanjutnya berkata, barang siapa malu, katakan malu. Orang banyak malu kalau pikul salib Bapak Ibu. Benar. Nanti saya jelaskan. Orang malu seolah-olah salib itu adalah lambang kegagalan. Yesus gagal. Kalau kau anak Allah, selamatkan dirimu dari salib itu, lalu selamatkanlah kami, kata orang di sampingnya. Orang menganggap salib itu lambang kegagalan, sehingga orang malu memikul salib. Tuhan berkata, barang siapa malu karena memikul salibnya, maka Tuhan berkata anak manusia juga akan malu karena orang itu. Amin Bapak Ibu. Sudah tahu ya, sudah final ya, bahwa saudara dan saya harus memikul salib. Ada wajah-wajah memikul salib di sebelahnya, kira-kira wajah-wajah kurang berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi itu, setiap kita punya bebannya sendiri-sendiri. Atau saya bertanya begini, siapa yang hadir di tempat ini tidak pernah mengalami susahnya dalam kehidupan? Siapa kita yang hadir di tempat ini gak pernah punya masalah? Artinya setiap kita punya bebannya sendiri, amin. Kita ini punya cerita masing-masing akan kehidupan kita. Yang saya alami seperti ini, yang saudara alami seperti ini. Kita punya beban masing-masing. Kita ini punya salibnya sendiri-sendiri. Saya rasa tidak ada, bukan saya rasa, saya percaya sepenuhnya tidak ada yang tidak punya masalah di antara kita. Tidak ada yang tidak punya beban dalam kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang hadir di sini tidak pernah punya pergumulan, bahkan hari ini mungkin punya banyak pergumulan. Kita punya cerita sendiri, beban yang berbeda. Ada mungkin anak muda yang belum menikah tuh beban hidupnya adalah belum ketemu jodoh gitu ya.
Udah terus berdoa, tapi jodohnya nggak kunjung datang. Itu masalah gak Bapak Ibu? Anak-anak muda yang belum menikah, apakah saudara rela jomblo seumur hidup? Kalau dia artinya mau, rela nggak? Oh, nggak jomblo lagi, di sini semua sudah punya pasangan. Itu masalah. Atau ada orang yang punya jodoh, sudah punya pasangan hidup, tapi pasangannya itu jahat, suka ngomong kasar, suka berbuat kasar. Itu masalah nggak? Mungkin di sini nggak ada ya pasangannya baik-baik semua ya. Mungkin ada yang sudah berjodoh. Ini saya mau katakan, saya membukakan bahwa masalah tiap orang beda. Ada yang nggak dapat jodoh, ada yang dapat jodoh. Ada yang punya pasangan, menikah, tapi belum punya keturunan sekian puluh tahun. Menurut saudara ini beban nggak? Beban. Atau ada yang punya keturunan, tapi anak yang dimiliki mereka itu jahat, susah diatur, selalu bikin duka hati orang tuanya. Ini beban nggak? Beban. Atau ada yang suami yang baik, istri yang baik atau pasangan yang baik, anaknya baik, tapi mertuanya galak. Ada mertuanya galak di sini? Enggak ada, Pak. Kalau mertua perempuan yang galak biasa, ini tuh mertua laki-laki ikut galak, lebih galak daripada mertua perempuan. Ngomong ya amin, aduh. Iya, ngomongnya kasar, suka merendahkan kita, suka mencela kita, bahkan keluarga kita juga ikut-ikutan dicela. Dia sombong karena dia berada. Setelah kita selidiki kenapa mertua laki-laki kita ini sombong, kita selidiki silsilah, ternyata dia adik kandungnya Lucifer. Patutlah galak gitu ya. Itu saking kejam Bapak Ibu, adik kandung Lucifer dia. Bayangkan Lucifer punya adik. Nah kita ini punya cerita masing-masing. Ada yang semuanya baik, pasangan baik, anak baik, mertua baik, tapi punya masalah ekonomi. Ekonominya merosot, buka rekening di mana-mana, istrinya saldo minimal. Itu pun mau ditutup karena dipotong terus saldo minimalnya. Di BRI ada nama kita, di Mandiri ada nama kita, di BRI ada nama kita. Oh, balik tabungan ya, bukan pinjaman. Pinjam di mana-mana. Tapi suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, mertuanya baik. Ada masalah ekonomi, ini beban enggak? Ada orang yang semuanya baik, keluarganya baik, ekonominya baik, tapi dia sakit. Dia sakit parah, sudah berdoa sekian lama, tidak sembuh-sembuh. Ini beban enggak Bapak Ibu? Beban. Nah jadi enggak ada di antara kita yang punya masalah. Yang mengerti katakan amin. Semua salib kita berbeda-beda, tapi saudara dan saya harus memikul salib itu. Mungkin saudara belum pernah baca ayat ini, Galatia 6 ayat 5. Atau saudara jarang baca ayat ini. Ayat yang pendek, tapi ini mengajarkan kita. Kita baca bersama 2-3 ayat. Sebab tiap-tiap orang akan memikul bebannya sendiri. Saudara dan saya, tiap-tiap orang yang ada di tempat ini harus memikul salibnya sendiri. Yang mengerti katakan amin. Harus Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya ingin mengajarkan kepada kita hari ini, bagaimana Pak kita bisa kuat memikul salib setiap hari, dipukul suami setiap hari, diludahi suami setiap hari. Pak, bagaimana supaya kuat? Saudara mau kuat? Yang sebelahnya mau kuat kalau tidak bilang. Apa jawabnya?
1 Korintus 1 ayat 18. Ini yang harus kita lakukan supaya kita kuat memikul salib kita, memikul tanggungan kita sendiri. Kita baca firman Tuhan ini 2-3 ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ada 2 kata penting dalam ayat ini. Yang pertama adalah kebodohan, yang kedua adalah kekuatan Allah. Saudara yang mau Alkitab itu di stabilo, di garis bawahi pakai pulpen merah mungkin, supaya saudara bisa cepat melihat ayat ini. Pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, bahwa ketika kita memikul salib, janganlah anggap salib itu sebagai kebodohan bagi diri kita. Bodoh kamu gak pernah seperti kamu itu. Bodoh kamu, sudah begitu keadaan kamu masih terus melayani Tuhan. Bodoh bagi orang lain. Seolah-olah beban hidup kita, penderitaan kita adalah sebuah kegagalan di hadapan orang lain. Saudara harus ubah cara pandang saudara terhadap salib. Janganlah kita menganggap salib itu sebuah kebodohan, supaya kita bisa kuat untuk memikul salib. Jangan anggap kegagalanmu itu sebuah kebodohan. Sudah gagal terus melayani Tuhan, bodoh. Marilah kita bersama-sama menggeser cara pandang kita dari kebodohan menjadi kemuliaan. Sebab yang kedua, ada kata kekuatan Allah. Ada yang memandang bahwa memikul salib itu adalah sumber kekuatan Allah. Saudara tahu, ketika kita mau memikul salib, bukanlah kita semakin lemah. Bagi orang-orang yang mau memikul salib, firman Tuhan berkata, maka kekuatan Allah akan lahir dalam hidupnya. Amin. Untuk apa? Supaya kita mampu menanggung salib itu. Tanpa kekuatan Allah, tidak seorang pun mampu untuk menanggung penderitaan demi penderitaan yang datang dalam hidup. Pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Itulah cara pandang kita. Yang saya luar biasanya, hal ini sudah dikatakan ketika zaman Daud masih hidup. Lihat Mazmur 90 ayat 10. Ternyata bagi Daud, kesulitan demi kesulitan yang dialami Daud itu bukan sebuah kebodohan, di mana Daud dikejar-kejar oleh Saul mertuanya, di mana Daud selalu mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya, dan itu bukan sebuah kebodohan bagi Daud. Oleh sebab itu dia terus bermasmur bagi Tuhan. Apa yang dikatakan Daud? Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan saudara garis bawahi, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Daud bisa melihat jauh sebelum Yesus hadir bahwa penderitaan, bahwa kesukaran yang ada padaku ini bukan aib yang harus kututup. Aku punya hutang, ini bukan aib yang harus kututup. Anakku jahat, ini bukan aib yang harus kututupi. Tapi ini adalah kebanggaan. Selama aku mengikut Tuhan, kesukaran dan penderitaan menjadi kebanggaan bagiku. Berbeda ya Bapak Ibu. Ajaran dunia mengatakan kesukaran dan penderitaan ini adalah sebuah kebodohan, adalah sebuah kemaluan, adalah sebuah aib dalam hidup kita. Daud merasa bangga pikul salib. Saudara harus bangga memikul salib. Amin. Kau harus bangga punya masalah, Bapak. Bukan masalah yang kita besar-besarkan. Kita bangga karena kita akan melihat Tuhan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi itu. Itu kebanggaan kita. 70 tahun, 80 tahun, Daud bergumul dengan kesukaran dan penderitaan, dan dia bangga bahwa dia bisa melewati semua kesukaran itu. Dia bisa melalui semua penderitaan itu karena kasih Tuhan. Amin, saudara.
mulai hari ini saudara dan saya harus bangga punya masalah. Yang mau katakan amin dulu, setuju? Kok aminnya berat kali ya? Jangan nada dulu rendah gitu, aminnya harus do tinggi gitu. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita ubah cara pandang kita tentang salib. Mari kita ubah cara pandang kita tentang penderitaan. Itu bukan sebuah kebodohan Bapak Ibu. Saudara pernah mendengar nama Nick Vujicic? Pernah nggak saudara melihat tayangannya di YouTube? Seorang yang sejak lahir nggak punya kedua tangan, nggak punya kedua kaki. Saudara pernah melihat orang itu? Sejak lahir dia nggak punya dua tangan, nggak ada tangannya. Sejak lahir dia tidak punya kaki sama sekali. Dua-duanya buntung tangannya, buntung kakinya. Nah, saya ingin mentransferkan apa yang menjadi kunci dari Nick ini supaya dia bisa berkemenangan seperti hari ini. Dia mengubah cara pandangnya. Dulu dia merasa bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan gak adil. Kenapa aku dilahirkan cacat seperti ini? Di mana kasih Tuhan? Di mana kebesaran Tuhan ini? Tidak bisakah dia menumbuhkan tangan yang baru, menumbuhkan kaki yang baru itu? Dia kecewa kepada Tuhan. Dan sampai satu titik paling rendah, dia memutuskan untuk bunuh diri Bapak Ibu. Persoalan yang dihadapi itu menjadi sebuah kebodohan bagi dia. Akhirnya dia menjadi lemah. Dia tidak mau berjuang melanjutkan kehidupan. Dia berkata, untuk apa hidup kalau keadaanku seperti ini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin persoalan kita berbeda dengan ini. Mungkin ada yang dipenggal dari kehidupan kita, ada yang gak sempurna dari kehidupan kita. Apakah kita pernah berkata kepada Tuhan, Kau gak adil Tuhan? Sampai detik ini aku masih setia melayanimu, tapi sampai hari ini aku tidak melihat keadilan. Aku kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau cara pandang kita tentang salib adalah sebuah kebodohan, maka kita akan kalah. Tapi sejak Nick dijamah Tuhan, dia mengerti tentang kasih Tuhan. Keadaan yang kurang sempurna, kekurangan yang dialaminya tidak lagi dianggapnya sebagai sebuah kebodohan. Ketika dia mulai menerima apa yang diberikan Allah terhadap dirinya, dia mau memikul salibnya. Dia mau melanjutkan hidupnya. Dan secara perlahan kekuatan Allah memulihkan hidupnya Bapak Ibu. Keterbatasan ini tidak menghalanginya menjadi seorang motivator kelas dunia yang hari ini dia masih hidup. Dia diundang ke berbagai negara, bahkan sampai ke negara Arab yang mereka pakai pakaian khusus, pakai kerudung. Mereka mengundang Nick untuk melihat betapa besar kekuatan hati ini untuk melanjutkan hidup dengan ketidaksempurnaan yang dialami. Dia menyaksikan kebaikan Yesus dengan keadaan tangan buntu. Kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, dia bercerita tentang kebaikan Tuhan. Dan dia menjadi motivator ulung. Dia dianugerahi seorang istri yang cantik. Dia dianugerahi 4 anak, 2 putra, 2 putri yang cantik. Bukankah Tuhan itu baik? Amin. Amin Bapak Ibu. Bagaimana cara pandang kita melihat sebuah masalah? Jangan anggap salib, jangan anggap masalah, jangan anggap kesukaran, jangan anggap penderitaan itu sebuah kebodohan yang sedang ada dalam hidup kita. Kalau kita memandang salib ini, tidak kebetulan ini adalah sebuah lambang dari tanda positif. Tanda tambah, tanda positif. Salib itu mengajak kita terus berpikiran positif, tidak berpikiran negatif.
Salib itu bukan lambang kehancuran. Salib itu bukan lambang kegagalan. Salib adalah lambang kemuliaan. Bagi orang, salib adalah lambang kutukan. Tapi bagi orang yang mau memikul salib di hadapan Tuhan, salib adalah lambang kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu saudara jangan marah. Kalau kita punya masalah hari-hari di tengah-tengah keluarga, sampai kau gak mau keluar rumah, sampai kau gak mau melayani Tuhan, tunggu Pak suamiku diberkati dulu, tunggu Pak suamiku dijamah dulu, tunggu Pak istriku bertobat dulu baru aku melayani Tuhan. Artinya kau malu di hadapan Tuhan. Engkau malu sebagai pelayan Tuhan, istrimu belum bertobat, suamimu belum bertobat, kau malu di hadapan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, tetapi jika ia menderita sebagai pengikut Kristus, kalau kita karena mengikut Kristus kita menderita, firman Tuhan ini berkata, maka janganlah ia malu. Janganlah apa Bapak Ibu? Jangan malu. Kalau kau malu, kau sedang mempermalukan Tuhan. Engkau gak setuju dengan Tuhan. Masa keadaanku begini, ekonomi yang hancur, aku terus melayani Tuhan? Apakah orang? Aku tidak melayani Tuhan. Mana? Aku lebih baik dari hidupmu. Hari ini firman Tuhan berkata, kalau kau menderita karena kau seorang Kristen, janganlah kau malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kita tidak boleh malu dengan salib kita, ya? Katakan samping kanan kirinya, jangan malu memikul salib kita. Gak ada saya dengar suaranya, sebenarnya ngomong gak? Ya, kanan kiri 2 orang. Katakan kepada sebelahnya, jangan malu memikul salib kita. Jangan malu memikul salib kita. Karena salibmu masa hidup kita ini 70-80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran. 1 Petrus 4 tadi berkata, kalau kita menderita karena kita orang Kristen, janganlah malu. Kenapa Bapak? Bila ada seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya tidak kunjung kembali, mungkin di hadapan orang ini sebuah aib. Kau rajin ke gereja, kau rajin melayani Tuhan, tapi kau nggak tahu suamimu di mana hari. Banyak orang yang mengaminkan apa yang dikatakan. Iya ya. Untuk apa lagi kau beribadah? Tunggulah suamimu pulang baru kau beribadah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau terus memikul salib dalam keadaan seperti ini, di mana suami kita pergi meninggalkan kita, kita tidak mencari malu, kita tidak menganggap ini sebuah kebodohan, kita terus pegang apa janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan kuasa, kekuatan, kemampuannya kepada kita untuk hidup terus tanpa suami kita, di mana Tuhan memelihara hidup kita, hari-hari kita boleh kita lalui, tahun-tahun kita boleh kita lalui, maka semua orang
kok bisa? Ini yang diinginkan Tuhan. Ketika kita setia pikul salib setiap hari, maka nama Tuhan akan dimuliakan. Hari ini aku mengerti kata orang-orang, kalau bukan karena Tuhan, dia tidak akan bisa dipelihara seperti ini. Ini Bapak Ibu, apa yang menjadi salib kita hari ini? Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin ekonomi kita, mungkin kesehatan kita. Tapi jangan pernah berhenti memikul salib. Hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang betapa Tuhan baik atas hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Terus pikul salib, pikul salib, jangan main, jangan anggap aib. Kalau itu diizinkan Tuhan, saudara akan mendapatkan kemuliaan yang tidak pernah saudara bayangkan. Roma 8 ayat 18. Supaya saudara semangat pulang dari tempat ini. Mungkin kita datang ke tempat ini punya pergumulan yang berat. Semangatlah, semangatlah menjalani hidup ini. Roma 8 ayat 18. Kita baca bersama 2-3 ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat digantikan kemuliaan. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, penderitaan yang kita alami sekarang ini, kesusahan demi kesusahan, kesukaran demi kesukaran, hinaan demi hinaan, cacian demi cacian yang kita harus tanggung hari ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagimu Bapak Ibu. Tidak sebanding. Jauh lebih besar kemuliaan yang akan kita terima daripada penghinaan-penghinaan kita alami. Makanya saudara, pikul salib terus. Pikul salib. Kau akan melihat bagaimana pada waktunya Tuhan akan memuliakan hidup kita. Tuhan gak pernah berdusta. Percaya, Tuhan gak pernah lupa dengan firman. Dulu waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Bapa mengatakan kepada ular yang membuat Hawa berdosa itu, bahwa keturunan manusia ini akan meremukkan kepala dan kau akan meremukkan tumit. Sejak semula Bapa sudah merancangkan kematian anaknya. Ketika waktunya tiba, Bapa tidak pernah menyesal pernah mengucapkan firman. Bapa tidak pernah lupa mengucapkan, tidak pernah lupa bahwa dia pernah mengucapkan bahwa anaknya harus disayangkan. Tuhan tidak pernah tarik perkataan. Berapapun harga, Tuhan akan genapi janji. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Percaya Bapak Ibu, setialah pikul salib. Mungkin ada keluarga yang mengalami beban berat. Mungkin ada salah satu di antara anaknya yang tidak sempurna. Maaf, mungkin ada yang cacat. Tahukah saudara, itu adalah anugerah Tuhan bagi. Mungkin kau anggap itu ketidakadilan Tuhan, itu sebuah kebodohan. Tapi hari ini saya memberitahukan kepada saudara, itu anugerah Tuhan bagi. Karena Tuhan berkata, aku titipkan anak ini kepadamu, karena aku percaya kau sanggup mengasihi, kau sanggup memelihara hidup. Biarlah dia ada di tengah-tengah hidup. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan terus berikan kemampuan, berikan pertolongan kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa terus mencurahkan kasih sayang kita kepada anak ini. Tuhan berkata, aku titip anak ini di tengah-tengah keluarga. Rawat, kasih. Itu anugerah Bapak Ibu. Karena salib itu akan mendatangkan kemuliaan bagi hidupmu. Yang percaya katakan amin. Apapun yang kurang dari hidup kita, kalau kita setia memikul itu, kita setia menjalani,
maka Tuhan akan memuliakan, mengangkat derajat kita. Tuhan akan membela setiap orang yang siang dan malam terus-terus berseru memanggil nama Tuhan. Bila ada anak yang berontak di tengah-tengah rumah tangga, itu pun anugerah bagimu Bapak Ibu. Jangan anggap itu sebuah kesialan, jangan anggap itu sebuah kutukan, itu pun anugerah bagimu. Karena Tuhan berkata, aku titip anak ini kepadamu. Biarlah lewat kasih sayang, lewat doa Tuhan, dia bisa berubah, dia kembali kepada rawatlah dia. Saudara, ini cara pandang yang berbeda. Hari ini cara pandang kita harus begitu. Kalau kita berkata, aku menolak anak ini Tuhan, hari ini ku hapus namanya dari kartu keluarga. Dia bukan anakku lagi, terlalu jahat, terlalu pilu, terlalu sakit hatiku dibuatnya. Bukankah anak ini adalah lama pemberontakan kita di hadapan Tuhan? Bukankah Tuhan juga menerima kita yang selalu memberontak kepada? Jangan kita menuntut keadilan dari Tuhan, kita sendiri tidak bisa adil kepada orang lain. Cara pandang ini harus saudara miliki. Kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan, itu salibmu Bapak Ibu harus kau pikul. Dan lewat pikul salib itu, Tuhan akan lahirkan kekuatannya dari diri. Kau akan sanggup melewati masa-masa salib itu. Dan pada suatu hari nanti kau melihat nama Tuhan dimuliakan lewat hidupmu, dan Tuhan akan memuliakan hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu kami menang Tuhan, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat salibmu. Karena salibmu ajarkan Tuhan, ajarkan Tuhan, karena salibmu ajarkan Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kalau hari ini istrimu menjadi salib bagimu, bapak-bapak pikul dia. Amin. Jadi pulang dari sini bapak-bapak pikul istrinya. Bukan itu maksudnya ya. Sampai rumah saudara pikul pula dia begini. Orang melihat, wah, apa itu yang diangkat-angkat itu? Dikira orang dispenser. Bukan istrinya. Ya, jadi kita nggak usah melas ya, mengasihani diri sendiri. Bapak bisa ngomong begitu karena bapak tidak mengalami apa yang ku alami. Pernah nggak ngomong begitu? Eda bisa menasihatiku seperti itu. Coba Eda alami apa yang ku alami. Bisa nggak? Betul apa betul saudara? Tahu nggak saudara? Ya, salib kita itu adalah yang paling cocok untuk kita, bukan untuk orang lain. Gak bisa kita bilang salib ini coba kau pikul. Enggak. Salib kita itu, penderitaan kita itu yang paling cocok itu kita yang alami, bukan orang lain. Yang pura-pura gak ngerti katakan amin. Wah, tapi ngerti semua, puji Tuhan. Ya, jadi saya baca sebuah kesaksian yang akan menggelitik saya. Ya, agak lucu kesaksiannya. Bagi seorang ibu yang sering berkata begitu, karena bukan pendetanya mengalami. Coba emang pendeta mengalami, pasti amal murtad pula katanya kan. Saking beratnya menurut dia. Jadi ibu ini terus menangis karena masalah yang berat yang dialami. Dia terus ceritakan masalah itu pada orang bahwa dia lebih berat masalahnya daripada orang satu kampung itu. Dia stres, akhirnya dia kelelahan, capek nangis. Kalau capek nangis lama-lama jadi tidur kan.
Nampak kan saudara pernah nangis? Dia capek sendiri kan, tertidur. Nah ini dia ceritanya mulai di sini. Ketika dia tidur dia bermimpi. Capek dia nangis, menangisi masalahnya, menangisi suaminya, menangisi utang-utangnya. Capek dia, karena dengan menangis itu utangnya nggak lunas kan? Ada pernah menangis tiba-tiba utangnya lunas? Nggak ada mujizat begitu. Belum pernah ada maksud saya. Maka tiba-tiba saudara suatu hari nanti mengalami puji Tuhan. Dia bermimpi. Dalam mimpi itu melihatnya ibu ini, dia sedang memikul salib yang sangat berat. Dan dia capek menangis, dia mimpinya gak jauh-jauh dari itu kan. Tiba-tiba dia mimpi memikul salib yang sangat berat. Di mimpinya juga dia nangis memikul salib itu. Alhamdulillah, beratnya salib ini. Lalu tiba-tiba dia melihat cahaya, dia melihat Tuhan. Tuhan, berat kali salib ini Tuhan. Gak cocok ya salib untuk kubur. Lalu di depannya dia melihat ada sebuah dinding, dan di dinding itu bersandar beberapa salib. Ya, ada salib tuh, beberapa salib bersandar di dinding itu. Dia pandangi dinding itu, dia lihat dia salib itu, dia mau banding-bandingkan salibnya dengan yang ada di situ. Kan kita sering itu kan bandingkan masalah kita dengan masalah orang kan. Masalah itu paling besar. Dia lihatnya ada salib yang agak tipis. Agak tipis daripada salibnya. Tuhan, boleh nggak tukar? Yang tipis itu untuk ke Tuhan, ini kuletak di situ. Boleh kata Tuhan, ambillah salib itu. Dia bawa salibnya, diletakkannya di dinding itu salibnya. Dia ambil salib yang tipis itu, dia pikul. Ternyata setelah dia pikul, berat sekali, lebih berat daripada salibnya. Tapi tipis, kok bisa berat? Ini salib siapa Tuhan? Ini adalah salib seorang perempuan. Dia adalah seorang istri pejabat. Dia kaya raya, tapi suaminya punya banyak istri simpanan. Asal dia keluar kota, dia punya istri simpanan. Lalu perempuan ini juga menderita karena anaknya tercandu narkoba dan anaknya di penjara. Tuhan berkata, itulah salib itu. Lalu dia berkata, aduh Tuhan, gak jadi Tuhan, gak jadi Tuhan. Dia pikir salib orang itu lebih ringan daripada salib dia. Ini betul. Lalu dia mulai memandang-mandang lagi dinding itu. Dilihatnya ada salib yang agak pendek, agak kecil. Tuhan, terakhir. Boleh gak tukar salib yang kecil salib itu Tuhan? Boleh kata Tuhan. Tapi tunggu Tuhan, sebelum kupikul salib itu, takut menyesal dia mana? Kau berat juga gitu. Kira-kira Tuhan yang kecil itu salib siapa? Saya ganti sedikit ceritanya ya. Itu salib gembala. Itu salib dokter Manado. Patut kecil. Karena gembala itu kecil orangnya. Ini salib dokter ini sedikit masalahnya. Dia mau dipertimbangkan salib ini karena kecil kan. Ini salib yang dilurapi Tuhan. Wih, gitu kan. Boleh dipuji-puji gembalanya. Mungkin ringan. Oke lah Tuhan, aku mau salib itu. Dia tukar salib yang tipis ini, diletakkan di situ, diambil salib yang kecil ini. Hampir jatuh dia. Begitu salib saking beratnya, kok bisa Tuhan? Itu salib gembala. Dia disalib dengan cara dia digosipi, dia difitnah, dia disalahpahami. Cukup. Banyak kan mungkin masalah gembala ini ya gitu. Bukan masalah pekerjaan, bukan masalah keluarga. Jadi wanita ini berpikir masalah dia yang paling berat di dunia ini. Tuhan, minta tolonglah Tuhan. Sekali lagi, kan manusia begitu kan. Terus sekali lagi, dikasih kesempatan sekali lagi. Pokoknya Tuhan nanti kalau berhasil cabai ini Tuhan, melayani. Apa aja melayani? Tambah tidak cabainya, tambah banyak cabainya. Gak sempat melayani lagi.
Tapi itu gak dari sini, amin. Gak pernah kita kesempatan ke 1000 kan. Tapi ya memang Tuhan itu baik. Tuhan izinkan dia untuk pilih salib satu lagi. Dia cari. Akhirnya temukan tertarik dia dengan satu salib. Sama yang itu Tuhan ambil. Dia letakkan salib gembala yang kecil ini. Dia ambilnya salib itu, dipikulnya. Wah, tuh, ini enak Tuhan. Lumayan ringan ini Tuhan. Inilah bagiku Tuhan. Inilah permintaan Tuhan. Alhamdulillah, pikulah salib. Tapi dia bertanya, Tuhan kira-kira ini salib siapa? Biar kau tahu, itu salib yang pertama tadi. Itulah salib yang kau bawa tadi. Jadi ini salibku yang tadi Tuhan. Itulah salibmu. Dia balik ke salib yang awal tadi. Lebih ringan rupanya Tuhan. Salib siapa ya Tuhan? Salib dia rupanya. Penderitaanmu hari ini yang paling cocok kan mengalami. Amin. Bukan kebalik. Kalau kita tukaran masalah, ini kejadiannya belum tentu kita bisa memikul apa yang dipikul oleh orang lain. Tapi percayalah, di mana ada orang setia memikul salib, di situ ada kekuatan Tuhan yang memberikan dia. Amin Bapak Ibu. Katakan salib pada kiri. Salib itu paling cocok untuk mobil. Coba Galatia 6 ayat 5 tadi. Ini nasihat yang pertama tadi. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul bebannya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul salibnya sendiri. Coba naik ke ayat 4. Apa kata firman Tuhan berikut di ayat 4? Kita baca 2-3 iya. Baik tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Amin Bapak Ibu. Kita nggak usah melihat keadaan orang lain. Kita uji diri kita. Kita lihat ini masalah mungkin bagi kita besar. Tapi sebesar apapun masalah itu, kita harus ubah cara pandang kita. Bahwa masalah ini bukanlah sebuah kemalangan, bukan sebuah kebodohan yang harus kita tanggung. Masalah ini adalah jalan bagi Tuhan untuk memuliakan kita, untuk memuliakan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Ibrani 12 ayat 2. Ini yang harus kita lakukan. Kita baca 2-3 ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Berarti sukacita yang disediakan bagi dia. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, marilah kita memikul salib dengan mengabaikan kehinaan. Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Jangan menganggap salib itu hina. Jangan menganggap salib itu rendah. Jangan menganggap salib itu kutukan turun-temurun yang turun dalam hidup kita. Abaikan kehinaan itu. Tekun memikul salib. Ganti dengan sukacita. Orang yang sukacita, dia pasti sanggup memikul salib. Amin. Karena hati yang gembira adalah obat yang hancur. Saudara harus bersukacita. Terus sukacita. Ada masalah sukacita. Tuhan sumber sukacita. Semakin ada masalah kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Yang selalu saya sampaikan di tempat ini, ada 2 cara Tuhan menolong kita. Ketika angin ribut badai datang, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tenangkanlah badai ini, hentikanlah angin ribut ini. Maka jawaban Tuhan yang pertama, Dia datang menghentikan angin ribut. Tuhan akan berkata, hei angin ribut, tenanglah. Maka masalah kita menjadi tenang. Itu jawaban yang pertama. Dan jawaban yang kedua, ketika masalah angin kencang datang, Tuhan datang bukan untuk menenangkan angin ribut itu, tetapi Tuhan menenangkan hati setiap kita supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah angin ribut yang
hati katakan amin. Katakan Tuhan itu baik. 2 Timotius 1 ayat 8. Kita baca 2-3 ya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ini nasihat Paulus kepada anak rohaninya bernama Timotius. Hai Timotius, jangan kau malu karena aku dipenjara. Jangan kau malu karena aku seorang residivis. Jangan kamu malu karena aku seorang hukuman. Aku nggak malu dengan hukumanku. Engkau pun jangan malu kalau aku terhukum. Aku tidak menganggap penjara ini sebagai sebuah aib. Aku tidak menganggap hukumanku ini sebagai sebuah kemalangan. Malah Paulus berkata, ikutlah menderita dengan aku. Bayangkan Bapak Ibu. Paulus mengajak anak rohani dikasih ini, Timotius, ikutlah menderita dengan aku. Karena salib itu bukan untuk diletakkan, tapi harus dipikul, kata Paulus. Seorang pemenang adalah orang-orang yang ada di gelanggang pertandingan. Seorang pemenang adalah orang-orang yang ada di gelanggang pertandingan. Dia ikut bertanding, makanya dia menang. Tidak mungkin seorang pemenang dia tidak pernah masuk dalam gelanggang pertandingan. Dari mana kemenangan? Kalau kita mau mencari pemenang, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertandinglah mengikut salib. Maka Tuhan akan memahkotai kita dengan kemenangan. Halo, amin Bapak Ibu. Saya tutup dengan ini, Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Kita baca 2-3 dia. Segala perkara dapat kutampung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Jadi Bapak Ibu, apapun perkara, apapun kesukaran, apapun penderitaan, Paulus berkata semua bisa kutampung. Mau aku terapung di laut, mau aku dipaut ular, mau aku dilempari di kerajaan orang, semua bisa kulalui karena kekuatan Tuhan yang ada padaku. Dalam kitab The Message dikatakan I can do all things. Paulus berkata, aku bisa melakukan semuanya. Aku bisa melalui semuanya melalui Kristus yang memberikan kekuatannya kepadaku. Jadi tidak ada salib yang tidak bisa dipikul. Semua salib kesulitan kita hari ini itu bisa dipikul. Kalau kita setia memikul salib setiap hari, kita sedang mengikut Tuhan. Kalau kita mengikut Tuhan, kita pasti bawa ke jalan yang benar. Amin. Saudara semangat bertanding, pikulah salib. Amin.